Apa yang sudah dimulai harus diselesaikan ya. Berat sih. Masa tidak juara gara-gara corona? Berat. Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Yusuf Ansori dalam program Bobolan di channel YouTube Radio PRFM 107,5 News Channel. Kita akan membahas sepak bola dari kancah sepak bola Eropa yang masih dalam masa pandemi COVID-19, tapi kali ini ada angin segar di mana beberapa liga kabarnya akan segera memulai kembali beberapa pertandingan setelah mereka berhenti untuk menjalankan liga pada Maret 2020 kemarin akibat pandemi virus COVID-19. Liga mana saja yang akan bergulir pada bulan ini dan juga bulan depan? Simak selengkapnya di channel YouTube Radio PRFM 107,5 News Channel. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan juga share di bawah ini. Yang pertama adalah Liga Jerman, di mana otoritas Bundesliga telah diberi izin oleh pemerintah Jerman untuk kembali menggulirkan Liga Jerman atau Bundesliga pada 16 Mei 2020, di mana beberapa pertandingan akan dihelat pada 16 Mei dan juga 17 Mei 2020. Ini merupakan angin segar bagi sepak bola Jerman, terutama Jerman adalah salah satu negara yang turut terkena imbas pandemi COVID-19. Di mana pada pertandingan nanti otoritas sepak bola tertinggi Jerman itu Bundesliga akan menerapkan beberapa protokol kesehatan selama berlangsungnya pertandingan. Yang pertama adalah seluruh pemain dan staf pelatih akan menjalani tes 2 kali dalam sepekan, salah satunya saat sehari sebelum pertandingan dimulai. Jadi beberapa tim yang akan bertanding wajib para pemainnya itu melakukan tes COVID-19 sehari sebelum berlangsungnya pertandingan. Protokol kesehatan yang kedua yang akan diterapkan di sepak bola Liga Jerman atau Bundesliga adalah para pemain yang datang dengan lebih dari 1 bis yang sudah disterilkan dan masuk ke stadion dengan tetap berjaga jarak dan menggunakan masker. Jadi pemain yang datang ke stadion sebelum pertandingan dimulai itu akan menggunakan bis yang berbeda. Artinya tidak dikumpulkan dalam satu bis, dan sebelum memasuki stadion, para pemain ini wajib menggunakan masker, dan juga nanti sebelum masuk ke stadion juga akan menggunakan hand sanitizer sebelum pertandingan dimulai. Yang selanjutnya adalah tidak ada jumpa pers atau konferensi pers yang biasa dilakukan setiap selesai pertandingan. Jika sebelumnya pada saat kompetisi berjalan normal setelah pertandingan akan dilangsungkan konferensi pers yang akan mengundang kedua tim, baik itu pelatih dan juga para pemain untuk memberikan keterangan kepada media. Tapi ketika liga akan digulirkan pada Sabtu besok, Bundesliga meniadakan sesi jumpa pers untuk kedua tim setelah pertandingan, dan interview ini akan dilakukan dalam sesi video conference. Nah, ini yang jadi menarik adalah para penonton yang biasanya memenuhi setiap stadion di Bundesliga Jerman. Kalau kita tahu kan di sepak bola Liga Jerman ini para supporternya sangat antusias sekali ya, termasuk juga supporter tim Bayern Munchen ataupun Borussia Dortmund. Namun seluruh pertandingan di Bundesliga Jerman kali ini tidak akan dihadiri oleh penonton, alias pertandingan tertutup. Artinya tidak boleh ada penonton di tribun stadion. Artinya kapasitas di area stadion ini maksimal harus diisi oleh 322 orang yang meliputi adalah pelatih, kemudian juga pemain, wasit, operator kamera, petugas anti doping, petugas keamanan, petugas lapangan, dan juga anak gawang. Masih berhubungan dengan supporter, nah ini jadi supporter masih boleh datang ke stadion, tapi bukan di hari H pertandingan, tapi 1 hari sebelum pertandingan. Ya, supporter boleh datang ke stadion untuk membentangkan spanduk yel-yel dukungan, tapi dengan batasan-batasan tertentu. Tidak boleh berkerumun dan harus menggunakan masker dan juga mencuci tangan menggunakan sabun ataupun hand sanitizer H-1 sebelum pertandingan berlangsung menuju ke stadion timnya masing-masing. Nah, ini yang paling menarik, yaitu biasanya kan kalau pertandingan sepak bola tuh sebelum bertanding ada sesi foto tim, kemudian juga ada sesi jabat tangan sebelum pertandingan. Di Bundesliga, seremonial seperti yang tadi saya jelaskan itu ditiadakan. Jadi sebelum pertandingan mulai tidak ada foto tim, kemudian juga tidak ada maskot tim,
tidak ada jabat tangan, dan juga tidak ada interaksi yang berhubungan antara satu pemain dengan pemain lainnya. Ini untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19. Meskipun para pemain yang datang ke stadion ini sudah menerapkan protokol kesehatan, tapi untuk jaga-jaga ya, jadi tidak ada sesi foto bersama, baik tim, pelatih, maupun juga maskot tim tidak ada. Kemudian yang menarik lainnya yaitu para pemain cadangan. Nah, ini para pemain cadangan yang biasa kita lihat ya di bench pemain, itu kan satu pemain dan pemain lainnya tuh saling berdekatan di bangku pemain cadangan. Tapi di Bundesliga kali ini, saat masa pandemi ini, para pemain yang duduk di bangku cadangan nanti akan dipisahkan satu kursi. Artinya satu pemain akan mengosongkan satu kursi lainnya di antara pemain lainnya. Artinya dalam misalkan ada 4 kursi, itu yang diisi hanya 2 kursi saja, sementara untuk 2 kursi lainnya ini dikosongkan. Ini untuk mencegah kembali terjadinya penyebaran virus corona. Yang selanjutnya adalah pelatih setiap tim yang mendampingi timnya di Bundesliga Jerman harus menggunakan masker di pinggir lapangan. Para pelatih juga boleh membuka masker dengan catatan membuka masker saat memberikan instruksi kepada para pemainnya yang berlaga di lapangan. Jadi kalau misalkan si pelatihnya tidak memberikan instruksi, pelatih tersebut harus menggunakan masker. Jadi masih boleh ya maskernya dibuka, tapi dengan satu syarat, yaitu memberikan instruksi kepada para pemain di lapangan. Kalau sudah, baru dipakai lagi maskernya. Dan yang terakhir adalah, ini yang paling unik dan mungkin kita akan lihat nanti seperti apa kejadiannya. Ini bahwa pemain dilarang selebrasi ya. Biasanya pemain yang sudah mencetak gol kan selebrasi bareng-bareng sama teman-temannya ya, saling berpelukan. Namun di Bundesliga dalam masa pandemi corona ini, para pemain dilarang melakukan selebrasi, berjabat tangan ataupun berpelukan dengan para pemain lainnya. Nah, jadi buat teman-teman di sini yang sudah kangen lihat pertandingan sepak bola, terutama fans Bundesliga, jangan sampai Anda lewatkan. Pada tanggal 16 Mei 2020 ada pertandingan yang bisa Anda simak di layar televisi Anda. Beberapa pertandingan diantaranya adalah pertandingan antara Borussia Dortmund melawan Schalke 04, kemudian RB Leipzig melawan SC Freiburg, kemudian Hoffenheim melawan Hertha Berlin, Fortuna Düsseldorf melawan SC Paderborn, kemudian FC Augsburg melawan Wolfsburg, Eintracht Frankfurt melawan Borussia Mönchengladbach. Itu beberapa pertandingan yang akan digelar pada 16 Mei 2020. Pada tanggal 17 Mei 2020 ada juga pertandingan lainnya. Di antaranya adalah pertandingan antara FC Köln melawan Mainz 05, kemudian Union Berlin melawan Bayern Munchen, dan di tanggal 19 Mei 2020 ada pertandingan lainnya, yaitu pertandingan terakhir antara Werder Bremen melawan Bayer Leverkusen. Semoga pertandingan ini menjadi obat Anda yang saat ini sangat merindukan sekali tontonan sepak bola. Bayang ya, 2 bulan, hampir 3 bulan ya, nggak ada pertandingan sepak bola. Mudah-mudahan pertandingan Bundesliga Jerman yang akan digelar pada 16 Mei 2020 ini menjadi obat bagi Anda yang sangat merindukan sepak bola. Kalau Liga Jerman, Bundesliga, ini sudah akan melakukan kick-off pertandingan sepak bola kembali pada 16 Mei 2020. Lain halnya dengan sepak bola Serie A Italia. Ya, jadi Italia ini salah satu negara yang terdampak cukup parah sekali dengan pandemi COVID-19 ini, dan rencananya juga Serie A Italia ini baru akan memulai kembali liga mereka pada 13 Juni 2020 ya. Jadi ini kami lansir dari CNN Indonesia yang juga melansir Football Italia. Pada 13 Juni 2020 nanti, protokol medis dan federasi sepak bola Italia atau FIGC telah mendapatkan restu dari pemerintah Italia untuk kembali menggelar Serie A Italia. Karena saat ini memang ada beberapa tim, termasuk 3 tim teratas ya, yaitu Juventus, Inter Milan, juga Lazio yang saling berjibaku untuk memenangkan Scudetto musim ini. Meskipun akan digelar pada 13 Juni 2020, FIGC selaku PSSI-nya Italia tetap akan melakukan protokol kesehatan, diantaranya sama seperti yang dilakukan oleh operator Liga Jerman atau Bundesliga. Diantaranya adalah anggota tim yang terbukti ataupun terindikasi positif COVID-19 setelah latihan dimulai, ini harus mengkarantina diri selama 14 hari ke depan. Nah, hal unik yang terjadi di Liga Italia adalah beberapa pemain yang memang di beberapa klub ini masih terindikasi positif COVID-19, tapi satu di antara mereka sudah kembali berlatih. Salah satunya adalah bintang Juventus, yaitu Paulo Dybala, yang sudah kembali bersama
rekan-rekan timnya untuk berlatih, tapi hal ini pun harus menjadi kewaspadaan bagi tim Juventus ataupun tim-tim lainnya yang nanti akan bertanding di gelaran Serie A yang akan dilakukan pada 13 Juni 2020. Masih dari sepak bola Italia, ya ini teman-teman terkait jadwal kompetisi Serie A Italia ini berencana akan merampungkan kompetisi Serie A mereka dalam kurun waktu 2 bulan, yakni 13 Juni hingga 2 Agustus. Dengan demikian, sepak bola Italia ini akan disibukkan dengan jadwal yang sungguh sangat padat sekali untuk 2 bulan ke depan, karena masih tersisa beberapa pekan untuk memunculkan juara sepak bola Italia atau Serie A Italia hingga akhir kompetisi ini. Tentu saja yang biasanya para pemain ini di periode Juni hingga Agustus mereka biasa libur latihan, sudah memasuki fase transfer, tapi di tahun ini, di tahun 2020 akibat pandemi virus corona, Serie A Italia baru akan selesai rencananya pada 2 Agustus 2020 nanti. Kita akan lihat seperti apa jalannya Liga Italia yang baru akan dimulai pada 13 Juni dan rencananya akan berakhir pada 2 Agustus 2020. Dan kabar baik lainnya juga hadir dari sepak bola Liga Inggris atau Premier League. Premier League juga ini tidak ketinggalan, mereka berencana akan kembali menggulirkan sepak bola Liga Primer pada 19 Juni 2020. Kalau di Liga Italia tanggal 13 Juni, Premier League ini rencananya baru akan kick off kembali pada 19 Juni 2020. Kita akan lihat apakah kompetisinya akan menerapkan protokol kesehatan seperti yang dilakukan oleh teman-teman di sepak bola Italia ataupun juga Jerman. Karena kalau kita lihat Inggris ini sangat ditunggu-tunggu sekali. Kelanjutannya seperti apa kalau kita lihat di media sosial, yang banyak fans-fans yang meminta Liga Inggris ini dihentikan dan tidak ada juara seperti yang dilakukan oleh Liga Belanda dan juga Liga Prancis ya. Jadi di Liga Belanda ini tidak ada juara, kompetisinya dihentikan, tidak ada juara ya kalau di Liga Belanda. Sementara di Liga Prancis kompetisinya dihentikan dan pemuncak klasemen sementara yaitu Paris Saint-Germain dinobatkan sebagai juara. Tapi untuk Liga Inggris kita masih akan menunggu apakah pemuncak klasemen sementara sekarang Liverpool akan dinobatkan sebagai juara atau justru juara ditiadakan dan kompetisi akan direstart. Tapi kabar terbaru yang kami lansir dari Daily Mail, Liga Inggris ini akan kembali dimulai pada 19 Juni 2020. Jadi sebelumnya pemerintah Inggris pada Senin 11 Mei 2020 sudah memberikan lampu hijau kepada operator Liga Primer Inggris untuk menyelesaikan sisa kompetisi musim ini. Izin itu dimasukkan dalam dokumen berjumlah 60 halaman dengan judul Our Plan to Rebuild ya. Jadi sudah ada beberapa kesepakatan begitu ya, baik dari operator liga, perwakilan klub dan perwakilan otoritas sepak bola Liga Inggris untuk kembali melanjutkan, karena Liga Inggris ini salah satu liga yang sangat menyedot perhatian mata seluruh pecinta sepak bola untuk segera diselesaikan dan ditentukan siapakah juaranya begitu. Karena prestisius sekali gelar Liga Inggris ini, apalagi di musim ini. Terutama fans Liverpool kan berharap sekali ya setelah puasa 30 tahun masa tidak juara gara-gara corona. Itu sangat tidak masuk akal ya. Bagaimana ya rasanya kalau liga benar dihentikan tanpa ada juara? Berat ya. Berat. Aduh, ya itu mungkin kayak liga, kayak fans-fansnya itu ya, siapa sih? Ayak ya, pemuncak klasemen, gak jadi juara. Aduh, itu sakit nggak berdarah. Fans the Reds ya? Oh iya. Wah, kita nggak setuju. Harus diselesaikan. Apa yang sudah dimulai harus diselesaikan ya. Nah ini buat fans-fansnya rival Liverpool ya, Manchester United, Manchester City yang ngarep Liga Inggris diberhentiin dan gak ada juara, Anda harus gigit jari ya, karena Liga Inggris akan kembali 19 Juni 2020. Jadi itu dia beberapa liga yang berencana akan menggulirkan kembali pertandingan mereka di masa pandemi COVID-19 ini. Kita belum tahu apakah Liga 1 Indonesia akan juga menerapkan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Bundesliga Jerman, Serie A Italia atau Premier League di Inggris yang akan memulai liganya pada Mei dan Juni ini. Tapi besar harapan kita semoga pandemi corona ini segera berakhir dan mudah-mudahan kita bisa kembali beraktivitas seperti biasa, menonton pertandingan bola sebagai hiburan kita, dan mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita itu bisa tercapai dalam waktu dekat ini. Demikian edisi Bobolaan untuk kali ini. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment channel YouTube Radio PRFM
107,5 News Channel. Saya Yusuf Ansori, salam olahraga.